Oke, pada video berikut ini mungkin kita coba mendengar percakapan antara junior-junior dengan eh, senior mereka. Latar belakang junior-junior ini mereka adalah anak-anak sekolah di SMK Pertanian, di mana senior mereka juga lulusan dari situ. Nah, kebetulan senior mereka ini beliau baru saja diwisuda sebagai seorang sarjana pertanian dan skripsinya kemarin beliau ambil mengenai uh, bakteri, budidaya bakteri. Karena budidaya bakteri bagi dia ini sangat berguna untuk kehidupan atau perputaran suatu kehidupan ekosistem, bisa menjaga ekosistem yang ada. Junior-junior ini penasaran dengan kegiatan yang dilakukan oleh senior, di mana senior mereka ini melakukan penanaman padi tapi dia tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Nah, dia ini hanya menggunakan pupuk organik yang seniornya sendiri buat. Dia sendiri buat pupuk organik itu dan dia pakai untuk uh, kebutuhan kehidupan padi itu sendiri. Sehingga dari hasil yang juniornya ini lihat padinya cukup butirannya agak besar, kemudian padat, sehat, pohon atau batangnya itu cukup kuat dan tidak diserang oleh hama. Mungkin hama ada tapi mungkin presentasinya cuma sekitar 1-2% yang boleh dibilang itu mungkin tidak ada. Kebetulan saya juga sendiri secara pribadi juga ada ikuti perkembangan dan terkadang juga bisa dibilang sebagai pembimbing dari senior mereka ini, sehingga ya memang dengan budidaya bakteri ini banyak manfaat sekali, di mana pupuk organik yang dia pakai untuk tanaman ini karena ya saya kira sangat berguna juga untuk kesehatan. Artinya dia tidak banyak mempengaruhi kesehatan dibanding pupuk kimia yang kalau banyak kita konsumsi maka akan berpengaruh pada alat-alat vital kita dan bisa mengakibatkan penyakit kronis, dan itu sangat berbahaya untuk kehidupan lebih panjang ke depan kita sebagai manusia. Makanya junior-junior ini penasaran dan mereka bertanya kepada seniornya ini kenapa sampai padinya bisa bagus, kenapa sampai padinya tidak banyak diserang hama dibanding tetangganya yang ada tanam juga, maksudnya tetangga sawahnya itu yang tanam, bahkan ada yang gagal karena banyak hama yang datang makan. Jadi mungkin video ini bisa teman-teman petani bisa mungkin ambil hal-hal yang mungkin bagi teman-teman petani bisa coba untuk praktekkan itu. Saya kira mungkin baik karena kebutuhan saat ini juga pupuk kimia juga mungkin kalau pas ada subsidinya cukup baik, tapi ketika subsidinya tidak ada maka kita harus keluarkan biaya yang cukup banyak. Dan memang dari uji coba senior mereka ini saya juga lihat kalau petani itu mungkin juga terkecoh dengan penggunaan pupuk kimia sendiri. Terkecoh maksudnya ketika dia pakai pupuk kimia dikasih kepada padinya dan padinya kurang maksimal, malah dia tambah lagi pupuk kimia untuk kasih kepada padi dengan harapan padi itu bagus. Memang mungkin padinya bagus, daunnya mungkin bagus, tapi sebenarnya kualitasnya sangat berbeda jauh dengan yang senior ini lakukan, di mana butiran dan malainya itu berbeda. Yang organik ini malah lebih maksimal ketimbang yang kimia. Kemudian yang saya lihat juga kalau perbandingan ya antara senior ini dengan yang senior ini lakukan itu dengan yang biasa petani tanam pakai pupuk kimia, memang betul daunnya itu bagus dan empuk. Nah, empuknya ini yang disenangi oleh hama, entah wereng dan lain-lain itu. Tetapi kalau pupuk yang organik itu daunnya nampak tidak lunak, dia malah keras dan hijaunya berbeda. Nampak kalau kita lihat dari daunnya tuh memang cukup cukup keras. Jadi mungkin ini bagi hama dia tidak tidak terlalu suka mungkin untuk makan karena mungkin bisa kesulitan bagi dia begitu. Nah, ini perbandingan-perbandingan dari
senior yang saya juga sendiri ikuti senior ini lakukan uji coba ini, ya mungkin seperti begitu hasilnya. Nah, ini mungkin dari teman-teman petani bisa ambil hal yang mungkin baik yang bisa dicoba. Saya kira ke depan mungkin dengan uji pertama ini mungkin cukup maksimal karena buahnya cukup bagus. Dia kebetulan menggunakan lahan yang panjangnya 100 dan lebarnya 75 atau 3/4 itu. Dan ini boleh dibilang maksimal yang kalau saya prediksi mungkin bisa dapat sekitar 2 ton sampai 2,5 ton. Seperti begitu dan mungkin untuk saat ini atau ya termasuk teman-teman petani di sana juga bilang tidak mungkin kalau dapat segitu, tetapi faktanya memang seperti begitu. Kemudian bahan-bahan juga yang dipakai adalah bahan-bahan yang ada di sawah itu sendiri, rumput-rumput Australia, kemudian pisang, dan barang-barang biasa. Yang dia pikir bahwa bagaimana bakteri itu bisa ada di situ. Jadi yang dia kejar adalah bakteri. Dan memang seperti begitu hasilnya. Sehingga bakteri-bakteri itu bisa mengubah nitrogen dan unsur-unsur lain itu menjadi protein untuk makanan padi itu sendiri. Makanya hasilnya cukup bagus. Nah, ini yang jadi diskusi mereka, menjadi pertanyaan dari adik-adik atau junior-junior dari beliau ini. Maka mungkin beliau sampaikan, tetapi mungkin saya kira juga beliau atau senior mereka ini juga mungkin namanya baru uji coba pertama dan mungkin perlu tahapan-tahapan. Ya kita berharap ke depan mudah-mudahan dia juga bisa buat satu produk pupuk organik yang sangat simpel. Kemudian dari biaya yang saya lihat juga, biayanya ini kalau saya bisa presentasi mungkin ya terlepas dari biaya suruh orang tanam basah itu sendiri, biaya traktor, luku, gelebek dan lain-lain sama komben di akhirnya nanti, terlepas dari situ mungkin biaya untuk menjaga setelah tanam itu sampai dengan untuk kontrol obat dan lain mungkin cuma ya paling tinggi sekitar 1 jutaan kalau saya lihat ya. Karena mungkin cuma ke obatnya saja, mungkin obat kalau itu ada hama 1 2 seperti begitu. Tetapi kalau untuk pupuk sama sekali tidak ada karena pupuk itu dipakai dari tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Nah, ini yang saya kira cukup menarik. Mungkin di pembukaan sebelum teman-teman lihat video percakapan mereka, saya sampaikan seperti ini sehingga mungkin bisa bisa hubungkan dengan video percakapan mereka. Ya, saya berharap kepada para petani mungkin bisa ambil ilmu atau pengetahuan dari senior mereka ini untuk mungkin coba sedikit-sedikit mempraktekkan itu. Ya, saya berharap ke depan kita semua bisa sukses dan bisa kembali kepada alam. Kehidupan mata rantai itu kembalilah begitu sehingga ekosistem yang ada di sawah sendiri mungkin unsur haranya itu tetap hidup begitu jadi tidak mati sehingga produksi kebutuhan di antara ekosistem itu selalu ada mulai dari tanaman terus tadi unsur haranya mungkin cacing-cacing dan lain-lain dan segala makhluk yang ada di tanah tetap ada kesenambungan seperti begitu. Oke, baik teman-teman, mungkin kita bisa lihat videonya dan mungkin kalau ada komentar atau saran mungkin bisa disampaikan di catatan-catatan komentarnya dan mungkin saya bisa sampaikan kepada senior mereka untuk ke depan mungkin lebih baik karena ini semua untuk kita semua. Jadi ini uji coba dan ya saya bersyukur ada yang mau melakukan ini biar kita ya kembali ke alam. Karena alam pasti akan selalu berikan yang terbaik untuk kita. Oke, baik teman-teman, kita langsung lihat saja video percakapan antara junior-junior ini dengan seniornya mereka. Ini kelebihan dari menggunakan pupuk organik ini apa? Ya, ini penggunaan dari pupuk organik ini dia punya kelebihan. Yang pertama yaitu memperbaiki sifat fisik tanah, kimia, biologi. Artinya dia bisa bakteri-bakteri tersebut yang kita gunakan dengan pupuk organik itu dia bisa menetralkan sifat kimianya. Artinya ada bahan, mungkin ada unsur-unsur kimia yang ada di situ, dia akan bisa menetralkan. Itu satu. Terus yang kedua, dia bisa menyuburkan suatu tanaman. Jika tanaman itu dia bisa tanah itu menjadi subur, gembur artinya ada kehidupan suatu mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Cacing itu dia mengeluarkan suatu kotoran. Nah, itulah kotorannya itu dia membuat bahan organik itu semakin bertambah.
Kak, saya mau tanya, pupuk organik ini lebih mahal atau lebih murah? Ya, jadi kalau untuk membandingkan pupuk organik dengan pupuk kimia, secara kita mendapatkan pupuk organik itu lebih mudah, murah, terus kita bisa ambil dia punya bahan itu dari lingkungan. Ah, tetapi kalau untuk penggunaan macam misalkan pestisida dan lain sebagainya itu tetap sama seperti pupuk kimia. Hanya dia bedanya di pupuknya saja. Kalau pupuk organik itu sangat murah. Kita bisa dapat misalkan dari suatu lingkungan. Ada batang pisang. Nah, batang pisangnya itulah yang kita gunakan sebagai media fermentasi atau pembusukan. Nah, kita ambil, kita campur dengan M4. Nah, M4 tersebut tercampur dengan gula itu untuk mempercepat suatu pembusukan dan kita memberikan suatu bakteri dari M4 tersebut. Itulah bakteri itulah yang membuat tanaman itu dia bisa subur karena ada yang dia menghasilkan tanaman, dia menghasilkan suatu gas. Kak, ini kan menggunakan pupuk organik, terus samanya bagaimana? Ya, jadi dengan penggunaan pupuk organik ini hama itu tetap dia menyerang, tetapi dia berbeda dengan penggunaan pupuk kimia. Kalau penggunaan pupuk kimia pada dia punya rumpun itu hampir menyeluruh terkena, misalkan wereng dalam satu rumpun itu wereng dia kasih habis. Tapi kalau penggunaan pupuk organik itu dia punya serangan dari wereng itu dia mungkin hanya 3 atau 4 batang. Tetap kita menggunakan dengan pestisida insektisida itu ya, pestisida kimia. Tetapi kan kita melihat juga dia terserang semua atau dia hanya menyerang di beberapa titik. Nah, itulah yang kita kendalikan. Beda dengan tanaman kimia. Kalau tanam kita tanam menggunakan kimia itu dalam satu rumpun saja itu bisa dikasih habis. Tapi kalau organik tidak, dia mungkin hanya 3-4 batang. Kak, mau tanya, sampai Ya. Kak, mau tanya waktu Maksudnya waktu tanam, masa tanam dari 0 hari sampai dengan panen kah? Iya. Oh, ya, jadi dia punya waktu tanam dari 0 sampai panen itu waktunya tetap sama pupuk kimia dengan pupuk organik, tetapi bedanya kalau pupuk kimia itu tumbuhan langsung dia cepat, macam tingginya tumbuhnya cepat, tetapi berbeda dengan pupuk organik. Kalau pupuk organik dia lambat, tapi ada suatu kehidupan, yaitu bakteri tersebut yang kita taruh itu. Jadi artinya kalau pupuk kimia itu dia cepat tapi langsung cepat hilang, dia punya unsur nitrogen dan lain sebagainya. Tapi kalau pupuk organik itu dia tetap ada, dia akan adanya sebuah ikatan mata rantai di situ, mata rantai kehidupan lah di situ. Kak, mau tanya, dengan menggunakan pupuk organik, padi daya tahan tubuhnya itu baik atau tidak? Ya, jadi kita menggunakan pupuk organik ini daya tahan tubuh untuk padi itu sangat baik. Artinya kita bisa melihat dari dia punya batang daun itu kan batangnya itu terlihat keras, beda dengan kita menggunakan pupuk kimia. Jadi secara otomatis imun dari tanaman itu sangat kuat gitu. Jadi hama macam orang dia mau ngisap, dia punya sel di batang itu dia sudah malas karena batangnya sangat keras, berbeda dengan menggunakan pupuk kimia. Makanya kita bisa melihat di sini ada beberapa serangan-serangan hama dan lain sebagainya. Tapi kan hanya ada di beberapa titik saja, tidak semua dia menyerang. Dia semua menyerang, tapi setelah kita kendalikan juga dengan pestisida kimia, kurang juga agak sedikit dia melemah. Mungkin ya seperti itulah dia punya daya tahan tubuh dari kita menggunakan pupuk organik. Kak, mau tanya, ini kan kakak tanamnya kan terlambat, jadi sebelahnya sana kan sudah panen. Apa pengaruh hamanya ke sini berpindah ya? Iya, berpindah. Oh, artinya begini, walaupun di sebelah sudah panen, di sini belum, di sini baru mau masa keluarnya malai, ya itu sudah daya tahan tubuhnya tanaman itulah yang menyebabkan hama itu agak sedikit kurang. Artinya hama juga sudah malas karena tanaman ini sudah mengeluarkan malai. Berbeda kalau tanaman itu masih masa pertumbuhan. Itulah daya tahan tubuh tadi, itulah dari tanaman yang kita menggunakan pupuk organik itu sangat kuat.
dia berbeda dengan penggunaan pupuk kimia. Tetapi kalau pupuk kimia, begitu dari sebelah sana sudah panen, ya sudah dia menyerang ke sebelah, akhirnya makanya banyak yang terjadi hancur tanamannya karena terserang oleh hama. Hama itu dia berpindah ke tanamannya menggunakan pupuk kimia. Kak, saya mau tanya apakah masih bisa pakai jenis padi varian lain? Oh ya, itu pertanyaan update-nya. Kamu menanyakan jika kita gunakan pupuk organik apakah bisa dengan varietas yang lain gitu ya? Iya, kalau untuk secara untuk varietas lain tetap bisa. Karena pupuk organik itu kan ibaratnya kita untuk memberikan suatu bakteri yang hidup ke tanaman. Jadi bukan untuk tanaman padi saja, bisa saja mungkin untuk tanaman yang lain, cabai dan lain sebagainya. Itulah kegunaan dari pupuk organik tersebut. Kak, mau tanya, bagaimana cara pengontrolan padi ini hingga tidak rusak atau terkena hama? Ya, jadi kita mengontrol padi itu berarti kita melihat dari hamanya. Apakah ada ciri-ciri hama tersebut, terus ciri-ciri efek dari hama kita melihat juga, lalu kita melihat yaitu daya tahan tubuhnya dari tanaman itu. Begitu serangan awal itu kan kalau kita menggunakan pupuk kimia itu kan padi langsung down, artinya dia langsung stres. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik ini tanaman tidak stres, tapi memang ada efeknya. Tetapi efek itulah yang menyebabkan dengan menggunakan pupuk organik itu efeknya sangat baik untuk kita mengontrol dia punya hama, terus kita kontrol lagi dia punya air dan lain sebagainya. Itulah karena kalau pupuk organik juga kalau airnya terlalu banyak itu juga tanaman akan mati. Karena apa? Karena oksigen dan karbon dioksida itu dia menurun. Kita bayangkan saja macam misalkan tanaman itu kita rendam terus, otomatis daya tahan tubuhnya juga akan lemah. Seperti kita, kalau kita berendam terus di air kan pasti daya tahan tubuh kita melemah. Oh, jadi kalau airnya banyak berarti bakterinya menyebar atau berkurang? Oh, jadi yang kamu maksud kalau macam airnya banyak bakterinya akan berkurang atau dia akan menyebar. Jadi begini, makanya kita membudidayakan suatu tanaman itu apalagi padi, kita membuat suatu pematang untuk mengelilingi areal. Jadi kalau begitu ada air hujan turun, jadi bakteri itu dia tetap tertampung di situ. Jadi bakteri itu dia tidak akan berkurang kecuali kalau dia menyebar ke tempat lain. Nah, bakteri tersebut akan berkurang. Ya, memang kita juga harus menjaga ketebalan air. Artinya air itu dia mempunyai ketebalan sekitar 5 atau sampai 7. Nah, itulah kita menjaga itu supaya bakteri tersebut dia tidak menyebar, dia akan ada di sekitar lingkungan. Semakin banyak bakteri maka semakin banyak juga unsur protein yang didapatkan oleh tanaman. Artinya yaitu mata rantai kehidupan itulah yang membuat suatu protein terjadinya di situ. Kak, mau tanya ini jumlah anakan pupuk organik dengan pupuk kimia. Oh ya, jadi begini, yang kamu maksud, kamu tanya jumlah anakan dari pupuk organik dengan jumlah anakan tanaman dari penggunaan pupuk kimia gitu kan? Iya. Ya, jadi kalau kita menggunakan pupuk organik itu jumlah anakannya itu memang kita harus mempersiapkan bakteri tersebut banyak supaya nutrisi yang nanti akan nutrisi atau protein yang nanti akan diserap tanaman juga akan semakin banyak. Jadi jumlah anakan itu dia berpengaruh dengan nutrisi atau bakterinya itu yang membuat jumlah anakan itu menjadi banyak. Sama aja kalau kita pakai pupuk kimia, tapi kita menggunakan pupuk kimia itu misalnya kurang dosisnya, pasti jumlah anakannya juga akan kurang gitu. Jadi kalau dengan pupuk organik kita hanya memperbanyak dia punya bakteri supaya nanti nutrisi atau proteinnya itu dia juga padi dia menyerap dengan maksudnya ketersediaan makanannya tuh ada tuh, tiap harinya gitu. Artinya disitulah terjadinya suatu mata rantai kehidupan dari bakteri yang ada di tanah. Makanya kita buat bakteri fermentasi itu kita taruh ke lahan supaya ada suatu kehidupan mata rantai yang berkelanjutan. Kak, ini perkiraan bisa dapat berapa ton? Ini kalau perkiraan untuk kita kalau perkiraan kita dalam luas lahan 3/4 ini kita bisa mendapatkan itu sekitar 3
atau 2,5 ton itu. Tetapi karena di situ juga kita melihat dari serangan hama, terus jumlah anakannya, lalu dia punya ketebalan airnya, itu juga dia mempengaruhi dari hasil. Makanya dari pupuk. Tapi pupuk organik ini dia nutrisinya itu dia berkelanjutan, jadi nggak ada batasnya dengan seperti pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu langsung kita hambur, dia punya gas atau kandungan unsurnya itu langsung kembali ke udara, artinya dia akan ke udara, dia cepat terurai gitu. Berbeda dengan pupuk organik. Iya. Ya, jadi tadi kamu tanya untuk jumlah atau hasil dari yang kita tanam ini kira-kira dapat berapa ton, itu karena begini, pupuk organik sendiri itu kita tidak main asal-asal hambur terus bakterinya kita asal taruh, tidak, kita punya ada hitungannya itu hitungan sistematis. Jadi kita hitung itu dari misalkan panjangnya ke sana misalkan 70 meter, nah itu kita sudah ada hitungannya, terus lebar ke sini berapa dalam satu logonya, terus jadi kita melihat berapa panjangnya ke sana, berapa menyampingnya, itu kita punya hitungan sudah pas, tetap dapat 3 ton. Tetapi karena ini kita baru uji coba pertama, kemungkinan besar kita hanya dapat 2 ton atau enggak 2 ton lebih lah, karena ini pengujian pertama. Untuk nanti pengujian selanjutnya baru kita sempurnakan untuk bisa mendapatkan 3 ton, karena itu bisa sangat berarti bakteri yang kita gunakan itu berarti sangat berpengaruh. Baru uji coba yang nanti selanjutnya itu adalah uji coba yang kita mau lakukan dengan tanah yang sudah sering digunakan pupuk kimia. Ya, jadi terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah bertanya mengenai cara budidaya tanaman padi tanpa menggunakan pupuk kimia. Semoga adik-adik bisa dapat pengetahuan ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita melakukan suatu tahapan-tahapan yang selanjutnya. Artinya tahapan ini adalah sebagai suatu sampel pertama kita. Lalu tahapan kedua, apakah dia lebih bisa membaik atau tidaknya, itu nanti kita melihat dari hitungan sistematisnya lagi. Terima kasih Kawanto atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita pakai untuk kita uji coba tanaman lain. Oh iya, saya juga berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah mempertanyakan dari segi plus minusnya untuk penggunaan pupuk organik ini.